Ya, shalom children. How are you today? Fine? Sehat selalu ya. Terima kasih kita panjatkan ke Tuhan Yesus Kristus. Kita masih diberikan penyataan kesehatan. Ya, sebelum kita belajar, kita sudah masuk subtema 4 di pelajaran 3C ini. Ya, sebelumnya kita mau belajar ya. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anakmu kelas 3A kembali ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami dalam belajar hari ini Tuhan Yesus. Kami sekarang belajar di rumah Tuhan Yesus. Walaupun kami belajar di rumah, Engkau senantiasa menyertai kami ya Tuhan Yesus, agar kami selalu pintar belajar dan mau belajar dengan semangat ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami akan selalu semangat walau belajar di rumah Tuhan Yesus. Berilah kami berkat kepintaran, ketaatan ya Tuhan Yesus, dan selalu mau dengan menumbuhkan inisiatif kami untuk mau belajar. Kami mau pintar Tuhan Yesus. Dan kami serahkan semua kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu, dan juga Engkau berikan berkat dan perlindungan kepada orang tua kami yang sedang bekerja di kantor maupun melakukan aktivitas di rumah ya Tuhan Yesus, bekerja dari rumah. Engkau berikan perlindungan, kesehatan, dan Engkau berikan berkat kepada orang tua kami. Kami serahkan seluruh kegiatan kami, kegiatan orang tua kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya, Tuhan Yesus, tidak lupa kami juga mendoakan Indonesia agar pandemi ini cepat usai ya Tuhan Yesus. Pandemi corona ini cepat usai di negara kami. Berkati Indonesia untuk sembuh ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sekarang coba bukunya dibuka di pelajaran 1. Ya, Mister buka di sini ya. Kita langsung aja. Oke. Kita buka halaman 131. Oke. Ya buka halaman 131. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Gambar 41 ini gula merah kan ya? Nah, ini langsung kita bisa jawab. Benda apakah yang ditunjukkan pada gambar samping? Gula merah. Kita langsung catat aja kalau begitu ya. Tulis di sini. Gula merah. Ya, udah tahu kan gula merah kegunaannya? Untuk masak juga bisa ya. Oke. Nah, kita langsung jawab nih. Terbuat dari apa benda tersebut? Gula merah ini terbuat dari apa? Pohon aren, tanaman aren. Iya, tulis saja di sini ya. Dari tanaman aren ya, pohon aren ya. Oke. Nah, bagaimana cara pembuatannya ya? Pembuatannya melalui pembekuan. Dia nanti dicairkan dulu semuanya, kondensasi lah istilahnya ya. Perubahan wujud ya. Di sini kita tulis pembekuan. Atau biasa disebut kondensasi. Ya, kita baca percakapan ini ya. Mister Raja yang bacakan ya. Di sini Cika berkata, "Apa yang sedang Ibu buat?" Lalu Ibu berkata, "Ibu sedang..." Ya, pembekuan. Dari ini ya, sorry. Mister ulangi lagi ya. Mister enggak fokus, maafkan. Ya. Cika ya. Apa yang sedang dibuat Ibu?
Kata ibu, ibu sedang membuat bola-bola ubi isi gula merah kesukaan ayahmu. Terus kata Cika, Cika juga suka, Bu. Mengapa ibu menggunakan gula merah sebagai isinya? Bukan gula pasir, Bu. Lalu kata ibu, gula merah tidak terlalu manis, sehingga lebih menyehatkan dibandingkan gula pasir. Lagi pula, gula merah memiliki aroma dan rasa yang khas. Lalu, kata Cika, sebenarnya terbuat dari apakah gula merah itu, Ibu? Lalu ibu menjawab, gula merah terbuat dari sari atau cairan dari bunga pohon palem, kelapa, atau aren. Ya. Lalu kata Cika, jadi dalam proses pembuatan gula merah terjadi perubahan wujud dari bentuk cair ke padat ya Bu? Iya benar sekali Cika. Oke, kita lanjut. Nah, oke, ini bisa hapus dulu. Nah, ini nanti percakapan, nanti ketika kita masuk, Mister mau coba ya percakapan. Oke, yuk sekarang kita lihat nih, ya. Kita dengarkan. Pembuatan gula merah. Gula merah adalah pemanis yang banyak digunakan dalam makanan dan minuman tradisional di Indonesia. Misalnya klepon atau wedang jahe. Ada yang pernah makan belum nih klepon? Ya, yang warnanya hijau isinya gula merah. Lalu wedang jahe. Ya, ini kalau kita minum hangat enak di tenggorokan. Gula merah, bisa lanjutkan ya. Gula merah memiliki banyak manfaat karena vitamin dan berbagai mineral. Berdasarkan pembuatnya, gula merah ada dua macam, yaitu gula Jawa dan gula aren. Gula Jawa terbuat dari nira pohon palem dan kelapa, sedangkan gula aren terbuat dari nira pohon aren. Nah, di sini nih. Nira merupakan sari dari cairan manis yang keluar dari tandan bunga palem, kelapa, atau aren. Nira diperoleh dari proses penyadapan. Ya, ini penyadapan modelnya begini ya. Jadi pohonnya seperti ditusuk ya, ditusuk tapi dengan model kayak bambu-bambu begitu ya. Nanti cairannya keluar sini. Ya, ini boleh kamu garis bawahi atau kamu stabilokan nih ya. Dari sini nih. Dari gula terbuat nih, boleh nih dari gula terbuat dari nira pohon sampai dengan nira pohon aren. Dan sini juga nih. Set. Oke. Ya, proses penyadapan. Lalu Mister lanjutkan. Cara pembuatan gula merah masih sederhana. Proses baik gula Jawa maupun gula aren dapat dikatakan sama. Nira yang sudah disadap dari pohon palem, kelapa, dan aren disaring agar bersih. Kemudian dimasak dalam wajan besar dan api yang cukup besar. Sehingga keluar gelembung yang meletup-letup. Ya, cairan diaduk hingga benar-benar mengental. Kemudian cairan gula tersebut dituangkan dalam cetakan dan dibiarkan dingin dan mengeras. Ya. Jadi dari nira itu istilahnya dimasak dengan api yang cukup besar, ya agak-agak kental. Ya, ketika dipanaskan dengan panas tertentu, ya nanti keluar kayak panas gitu yang meletup-meletup. Ya, nanti coba Mister kasih video ya, video pembuatan gula sebentar. Ya, nih berikut. Nah,
Nih, berikut ada di Mister ambil dari berita CNN ya, pembuatan gula aren secara tradisional. Kita simak ya, ini 2 menit kurang lebih videonya. Ya, simak dengan baik. Seiring perkembangan zaman, pembuatan gula aren secara tradisional mulai jarang dilakukan. Namun di desa Sidetape, Banjar Buleleng, Bali, pembuat gula aren secara tradisional masih dilakukan sebagian warga untuk tetap menjaga warisan nenek moyang. Di usianya yang mulai senja, Inegah Narda, 65 tahun, warga desa Sidetape, Banjar Buleleng, masih setia menekuni pekerjaan memanjat pohon aren untuk mengambil air pohon aren atau air nira yang menjadi bahan baku pembuatan gula aren. Setiap pagi dan sore, Inegah Narda memukul batang pohon aren agar dapat menghasilkan air nira yang banyak dan manis. Sedikitnya 10 pohon aren dimiliki Negah Narda. Dalam proses pembuatan gula aren, Negah Narda dibantu sang istri, Made Suci. Prosesnya pun sangat sederhana. Air nira dimasak kurang lebih 5 jam di atas wajan dengan menggunakan tungku kayu bakar sambil terus diaduk hingga mengental sempurna. Gula aren kemudian dicetak ke dalam batok kelapa. Negah Narda merupakan generasi kelima yang masih melakoni pembuatan gula aren secara tradisional. Kegiatan ini sudah dilakukannya sejak berusia muda bersama istri dan anak-anaknya. Baginya, selain sebagai sumber penghasilan keluarga, membuat gula aren sekaligus untuk melestarikan warisan leluhur. Ini karena pekerjaan lain tidak bisa mengambil gitu. Coba kerja ini saja diambil kan. Menjadi gula aren ini. Negah Narda dan Made Suci menjual gula aren hanya kepada warga sekitar yang telah memesan sebelumnya atau ke pasar sekitar desa seharga Rp27.000 per kilogram. Tenaga dan bahan baku yang mulai berkurang mengakibatkan produksi gula aren tradisional di desa Sidetape ini sangat terbatas. Gula aren saat ini susah, Bu, karena untuk gula aren yang ada di Sidetape ini cuma di sini ada. Di tempat lain juga sudah nggak ada. Dulu sih ada banyak, tapi karena mungkin perkembangan zaman ya, jadi yang bertahan cuma ini saja. Dari turun temurun di sini aja kita belinya seperti itu. Gula aren asal desa Sidetape, Banjar Buleleng dikenal khas dengan rasanya yang gurih dan sangat renyah. Selain dipakai untuk membuat penganan, warga setempat juga menghidangkan gula aren sebagai campuran minum kopi. Ayu Ngurah Dewi, Kartika Widowati, Buleleng, Bali. Iya, ya. Bagian kecil pembuatan dari gula aren yang secara tradisional yang sekarang lambat laun sudah berkurang ya. Nah, sekarang kita kembali ke pelajaran kita. Nah, di sini coba ya kita bahas bersama. Terbuat dari apa gula merah itu? Ya, tadi ya dari nira ya, dari sebentar, dari nira tanaman palem atau kelapa ya, atau dan juga tanaman palem, tanaman aren ya. Ya, tadi kegunaannya apa? Sebagai pemanis ya, sebagai pemanis makanan dan minuman. Iya. Prosesnya bagaimana? Prosesnya dengan proses penyadapan. Nah, dengan proses penyadapan niranya ya. Nira, bentar. Ini ya, proses pembuatan gula merah bisa perbaiki ya. Sorry. Ya. Nah, nira
di sini nih ada nih ya. Nira disaring, dibersihkan, lalu dimasak ya, dimasak dengan dimasak dengan api sampai meletup, meletup ya, lalu dicetak, kemudian di bawahnya ya, meletup, kemudian diletakkan ya, dituang ke dalam cetakan. Nah, oke. Nah, nomor 4, apa yang terjadi perubahan wujud dalam proses gula merah? Ya, nih, pembekuan. Wujudnya pembekuan. Ya, di nomor 3 sudah kita jawab juga sih. Ya, gula merah ya, nira yang dipanaskan. Di mixer tulisnya di atas deh ya, sini nomor 4 ya, nomor 4 ini apa, pembekuan tadi ya, pembekuan ya, tadi nira yang dipanaskan ya sampai meletup, kemudian dituang ya, kemudian di sini ya, dituang ke dalam cetakan, lalu didinginkan hingga membeku ya, apa ya, kelihatannya membeku. Oke. Nah, sekarang perubahan wujud seperti proses pembuatan gula merah apa ya? Ya, contoh lainnya apa? Mungkin ini ya, pembuatan agar-agar, kan dipanaskan ya, mencair, lalu dibekukan ya, pembuatan pembuatan agar-agar. Nanti anak-anak bisa coba searching sendiri ya, cari contoh-contoh perubahan wujud seperti pembuatan gula merah ya. Nah, nih sekarang kalian punya tugas. Mister kasih tugas dari bacaan ini ya, Nah, sekarang tulis tahapan pembuatan gula merah dengan kata-kata sendiri. Ya, di sini kan ada 4 kotak ya. Kurang jelas ya di layar, kurang jelas. Tapi di sini ada, ini kotak pertama ya, harus diapakan niranya ya, lalu kedua, terus ketiga, lalu terakhir tadi apa? Pembekuan. Tuh, udah Mister kasih clue-nya ya. Kalian tuliskan dengan kata-kata sendiri. Atau boleh deh browsing-browsing di internet ya, lihat-lihat YouTube. Jadi YouTube nggak hanya cuman buat nonton aja ya, buat untuk cari
mencari tahu mengenai tugas-tugas kita. Oke? Ya, ini PR. PR. Ini upload GCR ya. Ini upload GCR. GCR ya, di-upload. Kalau misalkan tidak muat di buku paketnya, tulis di buku PS ya. Kalau memang tidak muat dalam buku paketnya, ya tulis di buku PS-nya. Kalau yang ini PR-nya boleh buat di buku paketnya atau di buku PR-nya. Oke, jelas ya? Baik, yuk kita lanjutkan. Ini Mister hapus ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini kita mau belajar matematika, membaca jam. Kemarin kita sudah belajar jam ya waktu di sekolah kemarin ya. Nah, sini kita baca yuk. Proses pembuatan gula merah memerlukan waktu yang tidak sebentar. Diperlukan waktu berjam-jam untuk menghasilkan gula merah yang legit dan enak. Nah, tahukah kamu bahwa satuan jam itu diubah dalam 1 menit? Nah, kemarin di sekolah juga Mister juga sudah kasih tahu ya, 1 jam itu 60 menit. Iya. Di sini 1 jam ya sama dengan 60 menit. Nih diingat ya, 60 menit. Ini satuan jam. Ya, ada lagi detik nanti ya. Jadi satuan jam itu ada 3. Jam, menit, detik. Ya. Di sini tuh boleh dicatat di sini. Satuan jam. Ya. Biar ingat. Jam, lalu ada menit, lalu ada detik. Ya. Diingat ya. Nih, diingat. Nah, yuk kita pelajari contoh-contoh soal nih. Pak Widodo bekerja sebagai pembuat gula merah di Banyumas. Dalam proses gula merah, Pak Widodo memasak nira aren selama 3 jam. Wah, lama ya. Pak Widodo mengaduk-aduk cairan hingga mengental. Nah, berapa menitkah waktu 3 jam itu? Kita jawab nih. Ya, di sini sudah ada pemberitahuannya nih. 1 jam 60 menit. Diingat ya, 1 jam 60 menit. Nah, di sini ditanyakan 3 jam. Ya. Jadi 3 kali 60 menit. Ya. Jadi ini 180 menit. Sekali lagi nih ya, 1 jam ya, ini 60 menit. Ya, kita belum belajar detik, nanti detiknya ya. Kita 1 jam ke menit dulu. Ya. Jadi kan tadi ditanya menit 3 jam itu berapa menit ya. Ini sekarang 1 jam 60 menit. Nah, sekarang 3 jam itu berapa menit? Nah, jadi 3 kali 60 menit. Hasilnya 180 menit. Mudah kan ya? Pastinya mudah. Yuk, lihat contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Oke. Nah. Setelah cairan mengental, Pak Widodo menuang cairan gula ke dalam cetakan-cetakan yang telah disiapkan sebelumnya. Pak Widodo kemudian merapikan cetakan-cetakan tersebut di suatu tempat sambil menunggu gula dingin dan mengeras. Nah, lama kegiatan yang dilakukan Pak Widodo itu 120 menit. Nah, sekarang ditanya, berapa jamkah waktu 120 menit itu? Nah, tadi diingat ya, 1 jam itu 60 menit. Oke, nah di sini yang ketahuan menitnya. Ya, 120 menit. Nah, diingat. Ya, 60 menit itu 1 jam. Jadi kita bagi 2 aja. Ya. Nah, ingat ya, 1 jam 60 menit. Oke, nih. Ya, kita pisahkan 1 jam dulu, 1 jam. Oke, ini 60 menit, 60 menit. Ya, 60 menit, 60 menit.
Oke, tinggal ditambah nih. Kita jadikan jam dulu. Nah, 60 menit kan 1 jam. Ini juga 60 menit 1 jam. Lalu kita tambahkan. Jadi 2 jam. Oke, 1 tambah 1. Oke. Mengerti sampai di sini? Ya. Ini patokannya 1 jam 60 menit. Perlu diingat. 1 jam 60 menit. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh nomor 2. Nomor 3, sorry. Maaf. Nah, contoh nomor 3. Untuk mengemas gula merah agar siap dijual membutuhkan 2 jam 15 menit. Nih ya. Sekarang kita lihat contoh nomor 3. Ya. Oke. Untuk mengemas gula merah agar siap dijual dibutuhkan waktu 2 jam 15 menit. Nah, sekarang ditanya menitkah, berapa menitkah waktu 2 jam 15 menit. Nah, perlu diingat lagi, 1 jam itu tetap 60 menit. 1 jam 60 menit, itu patokannya. Ya. Nah, sekarang yang jamnya ini kan ada 2 jam. 2 jam kita jadikan menit. Ya. Ini ada 2 jam 15 menit. Nah, sekarang 2 kali 60 menit. 60 menit dari mana? Ini tadi 1 jam. Ya. Di sini kan ada 2 jam. Jadi 2 kali 60 menit ditambah 15 menit. Ya, jadi berapa? 2 kali 60 120 menit kan? Ya, lalu ditambah 15 menit. Oke. Lalu kita jumlah deh. Hasilnya 135 menit. Mudah sekali kan? Ya, ingat, patokannya 1 jam itu 60 menit. Ya, misalkan 4 jam. Berapa menit kah? Ya, tinggal 4 kali 60 menit. Ya. Udah, ini patokannya ya. 1 jam itu 60 menit. Oke. Nah. Ya, sekali lagi ya, diingat 1 jam 60 menit. Nah, sekarang kalian kerjakan yang ayo berlatih ABC. PR ya, PR. Mudah kok ya. Patokannya pokoknya tadi ya, untuk ngitung jam ke menit ya, maupun menit ke jam. Ya, ingat patokannya 1 jam itu 60 menit. 60 menit itu 1 jam. Ya. Bisa dimengerti? Ya, misalkan tadi ini ada 120 menit. Nah, 120 menit ini dijadikan jam dulu per jam ya. 1 jam 60 menit. Jadi 60 menit ditambah 60 menit. 60 menit itu 1 jam ya. Lalu 60 menit lagi 1 jam. Jadi jumlahnya 2 jam. Nah, oke. Udah mengerti ya? Ini PR. PR coba Mister lihat dulu di buku. Ya, PR yang bagian ABC. Ya, bagian ABC. A nih, ABC. Oke, udah sekali ya. Oke, pelajaran kita sampai di sini. Kalian Mister harap belajar di rumah dengan tetap semangat ya, tidak perlu disuruh-suruh. Ingat, sudah kelas 3 ya, kepintaran itu milik kalian ya. Kalau kalian rajin belajar, pintarnya untuk kalian. Kalau kalian tidak rajin, ya mana bisa pintar ya. Sekali lagi diingat ya, papa mama sudah bekerja untuk menyekolahkan kita biar pintar pandai, biar berkat Tuhan turun ke kalian, kalian jadi anak pintar. Ya, pembelajaran kita sampai di sini. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami kembali ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah selesai belajar Tuhan Yesus.
Terima kasih atas penyertaanmu dalam pembelajaran kami hari ini. Dan juga kami ingin melanjutkan pelajaran kami selanjutnya maupun mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan ya Tuhan Yesus. Berikan berkat-Mu, kepintaran dan kepandaian kepada diri kami ya Tuhan Yesus. Kami mau jadi anak pintar, baik dan taat-taatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya. Pelajaran sampai di sini. Sekian. Tolong sampaikan sama orang tua kalian. Terima kasih telah mendampingi kalian dalam belajar di rumah. Ya, semuanya sehat selalu. Sekali lagi, bisa diingatkan apabila keluar rumah tetap gunakan masker. Ya, walaupun orang tua kalian atau kakak kalian sudah vaksin, tapi kan kalian belum. Ya, tetap jaga protokol kesehatan. Baik, ya, semuanya sehat selalu. Tuhan Yesus berkati. Dadah.